Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eliza Putri dengan NPM 2114071011 dari kelas TPA angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi manual. Transmisi menurut cara kerjanya dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe transmisi manual atau manual transmission dan tipe transmisi otomatis atau automatic transmission. Transmisi manual itu sendiri adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Dalam sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi. Kopling ini bertugas untuk meneruskan dan memutus tenaga yang asalnya dari mesin ke transmisi. Dalam sistem transmisi manual, terdapat gigi percepatan yang dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox yang digunakan untuk beberapa kecepatan. Biasanya berkisar antara 3-6 gigi percepatan maju dan ditambah dengan 1 gigi mundur. Fungsi transmisi. Transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau powertrain yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, mampu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan beban mesin dan kondisi jalan. Dan yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur atau reserve pada kendaraan yang lebih dari 2 roda. Komponen transmisi manual. Yang pertama itu terdapat input shaft. Nah, input shaft ini adalah komponen transmisi yang berhubungan dengan kopling. Input shaft ini merupakan poros input di mana terjadi tempat untuk mengalirnya tenaga mesin dari komponen kopling menuju roda gigi atau gear di dalam transmisi. Fungsi dari input shaft ini sendiri adalah untuk memutar gigi atau gear sebelum dialirkan ke posisi gigi lainnya yang ada di dalam gearbox transmisi. Yang kedua ada gigi transmisi. Nah, gigi transmisi ini merupakan susunan dari beberapa roda gigi yang berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi hasil output berupa perubahan torsi atau kecepatan yang akan meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Yang ketiga ada gigi sinkronizer. Nah, gigi sinkronizer ini merupakan komponen gigi tambahan yang diletakkan pada masing-masing gigi transmisi. Gigi sinkronizer ini berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran antara kedua gigi yang akan disambungkan menjadi sama. Dengan begitu, sinkronis ini akan mempermudah perpindahan kecepatan pada kondisi putaran yang cepat antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Yang keempat, terdapat shift valve. Nah, shift valve ini merupakan garpu pemindah yang berfungsi untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya sehingga perpindahan gigi dari satu gigi transmisi ke gigi lainnya menjadi mudah untuk dilakukan. Yang kelima ada shift linkage. Nah, shift linkage atau tuas penghubung ini merupakan penghubung antara persneling dan shift valve. Pada shift linkage ini biasanya terdapat mekanisme interlock yang mencegah shift valve bergerak dengan sendirinya. Komponen ini bertugas untuk menggerakkan garpu pemindah gigi sehingga garpu pemindah gigi dapat bergerak untuk menghubungkan gigi transmisi. Yang keenam, terdapat tuas persneling. Nah, tuas persneling ini merupakan tuas yang terletak di dalam kabin mobil yang berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi. Berdasarkan kondisi mengemudi, pada tuas transmisi biasanya terdapat diagram perpindahan gigi untuk mempermudah
pengemudi mengetahui posisi gigi yang akan digunakan. Yang ketujuh, terdapat output shaft. Nah, output shaft ini merupakan komponen berupa poros yang akan meneruskan tenaga putar mesin keluar dari transmisi menuju ke propeller shaft. Output shaft ini terhubung dengan susunan roda gigi dalam transmisi yang mulai dari gigi pertama sampai gigi mundur atau reserve gear. Fungsi dari output shaft ini sendiri adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Yang kedelapan ada bearing atau bantalan. Nah, bearing transmisi ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi. Contohnya pada input shaft, lalu output shaft, counter gear, dan lain sebagainya. Bentuk dari bearing ini digunakan pada transmisi ada bermacam-macam. Biasanya yang sering digunakan itu jenis needle bearing, ball bearing, dan taper bearing. Yang kesembilan ada counter gear dan shaft. Nah, counter gear dan shaft ini merupakan gigi penyambung yang akan menyambungkan putaran mesin dari input shaft menuju ke masing-masing gigi percepatan. Fungsi dari counter gear ini adalah untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft ke gigi-gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi. Counter gear juga umumnya dibuat menyatu antara gear dan shaft-nya dan dipasang pada transmission gear atau transmission case. Nah, transmission case atau bak transmisi ini digunakan sebagai pelindung komponen dalam transmisi sekaligus berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi beserta poros-poros input dan outputnya. Selain itu, bak transmisi ini juga digunakan sebagai tempat untuk menampung oli transmisi. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara pemindahan giginya, maka transmisi manual dibedakan menjadi 3, yaitu tipe sliding mesh, tipe constant mesh, dan tipe synchron mesh. Untuk transmisi tipe sliding mesh ini, biasanya perpindahan transmisi ini dilakukan dengan cara menggeser roda gigi utama atau main gear-nya. Lalu, roda gigi utama ini dipasangkan di bagian poros output, namun roda gigi ini tidak dihubungkan langsung dengan poros outputnya, dan roda gigi ini bisa saja untuk seketika bergeser atau sliding. Ketika pengendara menggeser tuas transmisi, maka akan diteruskan ke garpu pemindah. Garpu pemindah ini kemudian akan menggeser roda gigi utama. Tipe roda gigi yang digunakan pada transmisi manual tipe sliding mesh ini adalah roda gigi lurus atau biasa disebut dengan spur. Transmisi manual tipe sliding mesh ini memiliki beberapa kekurangan, antara lain konstruksi transmisi yang lebih besar, lalu perpindahan gigi yang tidak dapat langsung atau memerlukan beberapa waktu untuk mengalami perpindahan gigi pada saat kendaraan berjalan. Lalu suaranya saat untuk memindahkan gigi itu terdengar sangat kasar dan hanya menggunakan satu jenis roda gigi, yaitu roda gigi lurus atau spur. Nah, ini transmisi tipe constant mesh. Transmisi tipe constant mesh ini merupakan transmisi manual yang cara kerjanya yaitu saat perpindahan giginya memerlukan bantuan kopling geser, karena pada tipe constant mesh ini posisi roda giginya itu akan tetap, dia tidak akan bergeser. Posisi antara main gear roda gigi utama selalu berhubungan dengan counter gear
atau roda gigi lawan. Main gear ini tidak berhubungan dengan poros output, sehingga bila poros input berputar dan poros counter berputar, maka akan menggerakkan roda gigi counter dan roda gigi utama. Namun poros outputnya tidak akan ikut berputar. Untuk menghubungkan putaran roda gigi utama dan poros output, maka memerlukan kopling geser. Nah, kopling geser ini terhubung dengan garpu pemindah atau shift fork, dan pada kopling geser ini terdapat spline atau alur untuk menghubungkan kopling geser dengan poros output. Sehingga jika kopling geser berputar, maka poros output juga berputar. Ketika tuas transmisi digeser, maka garpu pemindah akan menggeser kopling geser, sehingga kopling geser akan terhubung dengan roda gigi utama. Sehingga bila roda gigi utama berputar, akan memutarkan kopling geser, dan selanjutnya putaran tersebut disalurkan oleh poros outputnya. Dan yang terakhir adalah transmisi tipe sinkromes. Transmisi tipe sinkromes ini hampir sama dengan transmisi tipe constant mesh, yaitu roda gigi utama dan roda gigi counter selalu berhubungan, serta roda gigi utama yang tidak dapat bergeser, dan sama-sama memerlukan kopling geser untuk melakukan perpindahan gigi. Bedanya antara transmisi tipe constant mesh dan sinkromes ini adalah pada tipe sinkromes, terdapat unit sinkromes pada kopling gesernya yang berfungsi untuk menyamakan putaran antara kopling dan putaran geser ketika akan berhubungan dengan cara melakukan pengereman. Nah, berikut bagian-bagian utama sinkromes yang terdiri dari synchronizer link yang berada di bagian samping gigi yang tirus pada output shaft. Lalu ada shifting key yang dipasang di 3 tempat di bagian luar diameter closed hook dan ditekan oleh bekas-bekas hook sleeve. Lalu shifting key spring. Nah, shifting key spring ini merupakan ring pegas yang menahan shifting key pada bagian dalam. Yang keempat ada closed hook yang berkaitan dengan output shaft pada alur-alurnya. Lalu ada hook sleeve yang berkaitan dengan bagian luar atau spin yang dilengkapi dengan alur bagian luar untuk garpu pengatur shift fork. Dalam sistem transmisi manual, pengontrolan pemindah roda gigi ini terdapat 2 mekanisme pengontrolan, yaitu yang pertama tipe remote control tidak langsung dan 2 tipe direct control atau langsung. Nah, tipe pengontrol tidak langsung atau remote control ini, pada tipe ini transmisinya terpisah dari tuas pemindah yang dioperasikan oleh pengemudi. 2 bagian ini dihubungkan oleh tangkai, kabel-kabel, dan sebagainya. Tuas pemindah terletak di steering column pada beberapa kendaraan tipe FR atau terletak pada lantai terdapat pada kendaraan tipe FR. Untuk mencegah getaran dan bunyi mesin langsung ke tuas pemindah, maka digunakan insulator-insulator karet. Lalu yang kedua tipe direct control atau secara langsung. Pada mekanisme ini pengontrolan pemindah gigi tuas pemindah terletak langsung pada transmisi. Tipe ini umumnya digunakan pada kendaraan tipe FR dan mempunyai keuntungan jika dibandingkan tipe remote control. Beberapa keuntungannya yaitu posisi dari pemindah ini dapat diketahui lebih mudah, lalu pemindahannya akan terjadi secara lebih cepat, dan pemindahannya akan lebih mudah dan lebih lembut. Selanjutnya adalah cara kerja transmisi manual. Nah, cara kerja transmisi manual pada saat posisi netral ini, saat posisi netral, tenaga dari mesin tidak diteruskan ke poros output karena sinkromes dalam keadaan bebas atau tidak terhubung dengan gigi roda.
Nah, jadi aliran tenaga dari mesin ini hanya memutar poros input dan counter gear saja tanpa memutar poros output. Seperti pada gambar. Lalu pada posisi 1, jika tuas ditarik ke belakang, maka gear selection fork akan menghubungkan unit sinkronis untuk berkaitan dengan gigi tingkat 1. Posisi 1 akan menghasilkan putaran yang lambat, tetapi momen pada poros output besar. Nah, pada posisi 1 ini, aliran tenaga pada roda gigi pada poros input, lalu ke roda gigi pembanding utama, lalu ke poros gigi counter, ke roda gigi pembanding, ke roda gigi tingkat 1, ke unit sinkronis, dan ke poros output. Pada posisi 2, tuas didorong ke depan menggerakkan gear selection fork sehingga unit sinkronis berhubungan dengan roda gigi tingkat nomor 2. Posisi 2 putaran poros output lebih cepat dibandingkan pada posisi 1. Dengan aliran tenaga dari poros input ke roda gigi pembanding utama, lalu ke poros gigi counter, lalu ke roda gigi pembanding 2, roda gigi tingkat 2, ke unit sinkronis, dan ke poros output. Posisi 3, jika tuas ditarik ke belakang, maka gear selection fork akan menghubungkan unit sinkronis untuk berkaitan dengan gigi tingkat 3. Posisi 3 akan menghasilkan putaran yang cepat dibandingkan posisi 2. Dengan aliran tenaga poros input, roda gigi pembanding utama, poros gigi counter, roda gigi pembanding 3, roda gigi tingkat 3, unit sinkronis, dan poros output. Lalu pada posisi 4, tuas didorong ke depan menggerakkan gear selection fork sehingga unit sinkronis berhubungan dengan roda gigi tingkat nomor 4. Posisi 4, putaran poros output lebih cepat dibandingkan pada posisi 3. Dengan aliran tenaga dari poros input ke roda gigi pembanding utama, lalu ke poros gigi counter, lalu ke roda gigi pembanding 4, roda gigi tingkat 4, unit sinkronis, dan ke poros output. Pada posisi 5, tuas ditarik ke belakang menggerakkan gear selection fork sehingga unit sinkronis berhubungan dengan roda nomor 5. Transmisi pada posisi gigi 5 kecepatannya paling tinggi, tetapi momen yang dihasilkan pada poros output akan sangat kecil. Nah, di dalam posisi 5 ini memiliki aliran tenaga poros input roda gigi pembanding utama, lalu ke poros gigi counter, ke roda gigi pembanding 5, ke roda gigi tingkat 5, ke unit sinkronis, dan ke poros output. Dan yang terakhir adalah posisi R. Tuas didorong ke depan menggerakkan gear selection fork sehingga unit sinkronis berhubungan dengan roda gigi R. Antara roda gigi R dan roda gigi pembanding dipasangkan roda gigi ideal, yang menyebabkan putaran poros input berlawanan dengan poros output. Dengan aliran tenaga poros input, roda gigi pembanding utama, poros gigi counter, roda gigi pembanding R, roda gigi tingkat R, unit sinkronis, dan poros output. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.